Ini adalah salah satu kesaksian warga di media sosial X yang mengaku data pribadinya berupa NIK dicatut untuk mendukung calon independen Pilkada Jakarta. Belakangan diketahui warga yang bersaksi itu adalah mantan pegawai KPK, Aulia Postiera. Diketahui calon independen yang berniat maju Pilgub Jakarta adalah pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Soal data pribadinya yang dicatut, Aulia Postiera berencana membuat laporan polisi. Ternyata nama saya juga NIK saya, data pribadi saya itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abdaya. Nah, makanya karena saya merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya nge-tweet juga, saya juga memposting di akun X saya bahwa hal ini merupakan pelanggaran, yaitu pencurian data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi milik saya. Sebelumnya hal yang sama juga diungkap mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Cuitan Anies di akun X miliknya menyebut KTP anak, adik, dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta jalur independen. Mantan Gubernur Jakarta lainnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga curiga dengan apa yang dilakukan calon independen Pilkada Jakarta, Dharma Kun. Kalau peraturannya dirubah permudah, saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Artinya ada masalah ini kan. Dharma pun angkat bicara. Ia mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju pilkada. Menurutnya, data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawan sudah diperiksa KPU. Dalam mengumpulkan data itu, tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta bergerak cepat dengan membuat posko pengaduan. Sejauh ini Bawaslu telah menerima ratusan laporan pengaduan. Punya tugas kepada masyarakat yang merasa dicatut namanya, silahkan mengadu atau melaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami akan tindak lanjuti. Pada Senin 19 Agustus ini, KPU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno membahas status kelolosan Dharma Kun sebagai calon independen Pilkada Jakarta. Kalau sudah ada laporan ada pencatutan KTP, bagaimana kelanjutan calon independen Pilgub Jakarta? Lalu bagaimana juga data warga Jakarta ini bisa digunakan untuk mendukung calon tertentu? Kita ulas bersama Komisioner Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Beni Sabdo, lalu ada juga tim sukses Dharma Kun, Iksan Tualeka, dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Mas Radi, Mas Beni, Mas Radi. Iksan. Selamat pagi ya. Ya. Pagi Mbak Titi dan Mas Radi. Selamat pagi, saya langsung ke Pak Beni. Udah ada berapa laporan Pak Beni terkait dugaan pencatutan nama warga Jakarta yang katanya didukung atau mendukung salah satu pasangan calon independen ini? Sejak tadi malam kami sudah melakukan pengecekan ya, penginputan kembali. Per data per tadi malam itu sudah ada sekitar 234 pengaduan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Oke. Ada 234. Kami sudah membuka posko ini sebenarnya sejak hari Sabtu kemarin. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga sampai tingkat kecamatan. Oke. Jadi data ini terus bergerak dan kami sedang melakukan identifikasi sekaligus inventarisasi terhadap data-data yang masuk. Kami juga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penyelidikan juga terhadap persoalan ini ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan tindak pidana pemilihan. Terdiri dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oke. Nah, kami sedang berproses mendalami seluruh data, fakta yang masuk kepada kami, dan juga kami analisa apakah ada
dugaan pelanggarannya. Tentu yang sekarang kami sedang concern di Sentra Gakumdu ini adalah tentang dugaan tindak pidana pemilihannya. Karena dugaan tindak pidana pemilihan ini bisa bisa diselesaikan di Sentra Gakumdu. Maka kami sebagai Bawaslu, sebagai leading sektor dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan ini, kami sudah berkoordinasi ya. Hari ini kami akan terus melakukan kajian dan analisa, sekaligus kami juga mengundang kepada seluruh pihak-pihak ya yang merasa namanya dicatut, silakan melaporkan atau mengadukan kepada kami. Kami akan bekerja secara profesional dan juga tidak tebang pilih. Artinya apa? Semua akan sama di mata hukum. Kalau memang ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan ataupun pidana umum ataupun pidana khusus, kami juga akan bertindak tegas sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Artinya baik itu sebagai, ini kan kalau ngomong tidak pidana pemilihan ini kan bisa menjerat setiap orang. Nah, maka kami juga akan melakukan pendalaman ini kepada siapa saja. Artinya bukan hanya berhenti pada katakanlah kandidat ataupun penyelenggara pemilu, tapi juga kepada setiap orang yang memang terlibat dalam dugaan pelanggaran, khususnya pencatutan KTP ini untuk dukungan dukungan syarat minimal ya sebagai calon wakil gubernur dan gubernur lewat jalur independen ini. Oke, artinya dugaan pencatutan ini itu masuk dalam delik pidana dalam pelanggaran pemilu, Pak Beni? Analisa kami sementara ini bisa masuk juga di dalam delik dugaan tidak pidana pemilihan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan masuk juga di ranah tidak pidana umum ataupun tidak pidana khusus. Baik. Nah, lalu untuk prosesnya sendiri, pertanyaan saya berikutnya. Pada saat memenuhi ajukan sengketa lalu lolos dengan perolehan lebih dari 677.000 KTP dari syarat minimal 618.000 lebih. Anda melihat prosesnya normal atau ada yang tidak normal? Ya, kami bekerja berdasarkan fakta dan data. Masyarakat sejauh ini memang merasa, ya setidak-tidaknya yang mengadu ke kami itu merasa tidak memberikan dukungan, tetapi dia dicatut namanya, mereka dicatut namanya. Nah, tentu data-data ini sedang kami inventarisasi dan identifikasi. Nah, kami juga akan melakukan pleno pada hari ini ya di pimpinan untuk mensikapi hal ini yang nanti kami sampaikan kepada KPU. Nah, tentu itu secara institusi kami juga punya tanggung jawab ya, bahwa kalau proses pilkada ini tidak berjalan dengan baik, Bawaslu sebagai leading sektor dalam penegakan hukum pemilihan ini, baik itu hukum tidak pidana pemilihannya, hukum administrasi pemilihannya, ataupun yang hukum pelanggaran hukum lainnya, maka kami juga tidak bisa menutup mata dan telinga, apalagi kami juga punya kepentingan yang sama saya kira, baik yang sudah digalang oleh masyarakat sipil seperti Mbak Titi dan juga para kandidat ya, timnya Pak Kun dan Pak Dharma, kami juga sama posisinya bagaimana menjaga proses pemilu kada di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan demokratis, dengan luber dan jurdil. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran, penyimpangan ataupun kecurangan, kami pasti akan bersikap tegas, tidak memandang bulu siapapun ini di balik ini itu ya. Kami juga artinya kita bekerja secara profesional menegakkan aturan main supaya proses ini berjalan dengan demokratis dan menegakkan kepastian hukum yang adil. Oke, kalau begitu saya selanjutnya ke Bung Iksan sebagai tim sukses. Memangnya gimana dulu proses pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan ini, Bung Iksan? Ya, jadi sebelumnya kami menyampaikan terima kasih ya kepada masyarakat DKI yang sejauh ini telah memberikan dukungan kepada pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana, baik itu lewat KTP maupun surat dukungan. Adapun terjadi polemik belakangan ini tentu saja menjadi konsen kami, tapi kami menyampaikan bahwa sebelumnya ya, situasi ini sebenarnya sudah kami prediksi sebelumnya. Jadi kami sebenarnya dari tim sudah prediksi bahwa akan ada situasi seperti ini di mana ada masyarakat yang kemudian merasa bahwa mereka dicatut. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sistem pemilu kada tahun ini yang menyertakan calon independen ini terlalu sebenarnya complicated begitu. Pertama kita bisa melihat dari waktu rentang waktu
di mana kita mendaftar lalu kemudian dikasih ruang untuk mengupload data kita di Silon. Sebenarnya sangat tidak masuk akal. Bayangkan kita harus mengupload lebih dari 600.000 KTP di rentang waktu yang lebih dari kurang dari seminggu. Kemudian tidak hanya di situ, tapi ternyata Silon juga punya keterbatasan secara sistem di mana hanya bisa 200.000 per upload. Jadi itu juga menjadi kendala tersendiri. Nah, kami karena tahu bahwa KPU akan melakukan rekapitulasi administrasi atau verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sementara dukungan yang datang itu secara sporadis, kami pada prinsipnya hanya mengumpulkan data atau dukungan yang dikumpulkan oleh relawan di masyarakat, kemudian itu kita upload. Karena kita yakin akan ada proses verifikasi administrasi yang itu kemudian akan mengoreksi bila mana atau manakala ada data-data yang kami upload itu ternyata tidak memenuhi syarat. Kemudian kita juga tahu bahwa akan ada verifikasi faktual yang kemudian akan memastikan lagi by name by address apakah orang-orang itu yang telah memberikan dukungan baik KTP maupun surat dukungan itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya kami karena memang calon independen ini punya keterbatasan waktu pada satu sisi, sementara di sisi lain kita juga harus segera mengumpulkan jumlah dukungan yang sesuai, yang selaras dengan kuota yang telah ditentukan oleh KPU. Makanya semua relawan yang mengumpulkan secara sporadis itu kita upload ke Silon dan kita berharap bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU itu akan berjalan dengan baik dan kemudian akan mengoreksi dengan sendirinya data-data yang telah kami upload itu. Oke, saya akan masuk lebih detail terhadap proses penggalangan dukungan ini. Apakah prosesnya itu door to door atau dikoordinir oleh salah satu tim begitu yang ada di beberapa kelurahan atau mungkin lebih spesifik lagi di beberapa RW begitu? Bagaimana prosesnya secara mendetailnya? Iya, jadi memang kandidat kita ini itu menjangkau pendukungnya itu dengan berbagai cara ya. Pertama, memang banyak sekali yang mendukung ini itu mengenal kandidat lewat media sosial. Kemudian mereka ada yang mendaftar untuk menjadi tim sukses atau relawan. Ada juga yang kemudian kita galang lewat media sosial. Jadi memang karena memang yang mendaftar itu sporadis, kami juga tidak melakukan verifikasi secara detail, secara internal. Karena kami lihat atau kami ketahui bahwa KPU akan punya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di internal KPU dan mereka punya sistem untuk itu, mereka punya sumber daya untuk melakukan itu dan kami mengupload itu dengan harapan semua itu kemudian akan diverifikasi dan bila ada yang tidak memenuhi syarat tentu akan kemudian dipinggirkan dan yang memenuhi syarat akan kemudian diakumulasi menjadi dukungan yang menjadi syarat untuk pasangan kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada DKI. Artinya Anda mengakui tadi kalau saya simak hal seperti ini sudah terprediksi sebelumnya dan menurut Anda yang salah adalah waktu yang mepet sehingga ia mohon dimaklumi begitu kira-kira jika memang ada beberapa relawan ataupun tim yang akhirnya secara cepat mengumpulkan secara masif begitu beberapa KTP atau identitas warga yang dianggap mendukung begitu kira-kira, Bung Ihsan. Begini, jika waktu yang diberikan kepada kami itu cukup, lalu kemudian misalnya kami juga diberikan tenggat waktu yang memadai juga untuk melakukan verifikasi secara internal, kami kira ini akan terkoreksi oleh kami di dalam tim sebelum kami upload ke Silon. Tapi pada faktanya kami hanya punya waktu yang sangat terbatas, sementara kami harus bekerja dengan waktu untuk mengumpulkan jumlah KTP yang sesuai dengan minimal yang harus kita kumpulkan, dan kami tahu bahwa ini akan diverifikasi. Karena akan diverifikasi maka tentu saja kami biarkan KPU yang akan memverifikasi. Artinya kalau kemudian ada polemik yang terjadi berarti pertama ada persoalan di dalam konteks sistem, kemudian kita juga melihat bagaimana atau kita semua tentu juga harus mengevaluasi bagaimana verifikasi itu dilakukan oleh KPU. Karena KPU punya budget, punya anggaran untuk itu, punya sumber daya untuk melakukan itu, dan punya waktu untuk melakukan verifikasi itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau seandainya yang dikomplain sekarang itu adalah data atau informasi atau dokumen yang kami sampaikan itu sebelum verifikasi administrasi, saya kira tidak bisa menjadi satu ukuran. Atau kemudian yang diprotes itu adalah data yang kami masukkan sebelum verifikasi faktual misalnya. Nah kalau kemudian itu sudah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, itu domainnya ada di KPU. Kami kira KPU yang bisa menjawab bila mana atau ditemukan ada misalkan individu yang merasa nama mereka atau data mereka dicatut oleh tim pendukung kami. Baik, gitu. Mbak Titi, dalam hal ini
di mana dispute-nya? Apa yang perlu dicermati dari kasus bobolnya identitas warga ini? Ya, Mas Radi, ini bukan hanya soal KTP, kalau dukungan untuk calon perseorangan. Oke. Kalau kita ingat proses yang dilalui oleh Ahok tahun 2017, mereka ada di mal-mal begitu ya, karena surat pernyataan juga harus disertakan. Ya. Pernyataan itu bisa individu, bisa kemudian dikumulasi dalam bentuk formulir yang berisi kumpulan dukungan dan harus ada tanda tangan. Nah, pertanyaannya, kalau syarat dukungan memerlukan identitas dan validasi berupa tanda tangan, berarti kan bukan hanya berhenti di penggunaan KTP elektronik untuk kepentingan syarat dukungan. Nah, ini kita bicara semua kasus nih. Oleh karena itu, makanya ketika ada jalur perseorangan sejak awal dari hulu, bukan hanya soal administrasi, tapi juga integritas data yang digunakan itu harus dipastikan semua. Walaupun KPU melakukan penyaringan berupa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tapi di Undang-Undang Pilkada itu tegas disebutkan pemberian keterangan yang tidak benar atau penggunaan dokumen palsu itu adalah pidana. Jadi bagaimanapun tanggung jawab penyaringan itu harus ada juga pada tim pasangan calon. Saya pendukung perseorangan karena bagaimanapun menurut saya persyaratan 6,5 sampai 10% itu tidak masuk akal. Tapi integritas dukungan dan data itu juga kita harus jaga. Karena ketika dia mampu mengumpulkan identitas kependudukan warga, lalu disertai formulir dukungan, berarti dia tidak berhenti hanya pada KTP. Tapi misalnya bagaimana pembuktian tanda tangan itu dipertanggungjawabkan? Ya. Karena pemalsuan tanda tangan itu juga tindak pidana loh. Ya. Bukan sekedar penggunaan identitasnya. Nah, jadi dalam hal ini, karena kan publik ini hanya bisa mengecek secara parsial. Jadi hanya bisa mengecek apakah nik mereka digunakan atau tidak. Tetapi kita sebagai publik tidak bisa memvalidasi keseluruhan dukungan yang dinyatakan oleh KPU sudah memenuhi syarat. Sekarang misalnya KPU kan menyatakan, nanti yang tidak memenuhi syarat itu akan dikurangi. Walaupun tidak sesederhana itu, tadi Pak Beni sudah menyebutkan, ada aspek tindak pidana pilkada, ada aspek tindak pidana umum, baik itu berupa dugaan pelanggaran Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, atau kalau itu misalnya diambil dari media sosial atau media digital, dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, hal ini makanya tidak boleh berhenti hanya pada lingkup pilkada. Tetapi kita harus menyelesaikan persoalan besar bangsa ini. Apa itu? Keamanan data, penyalahgunaan data, supaya aktornya itu betul-betul bisa dibuka sampai ke dasarnya begitu. Karena ini tidak boleh kemudian menjadi praktik berulang. Karena Mas Radi, praktik seperti ini bukan hanya di Pilkada Jakarta. Jadi pilkada dari sejak ada calon perseorangan, cara-cara mengumpulkan dukungan dengan misalnya mengambil pool data atau identitas dari pihak-pihak yang mengelola data itu sudah dilakukan. Walaupun waktu itu manual ya, misalnya melalui koperasi simpan pinjam, itu kan ada KTP yang ditinggalkan. Nah, itu dimanfaatkan. Tapi saya kira saya ingin mengajak kepada semua warga karena ini ada isu yang lebih besar, keamanan dan perlindungan data pribadi. Pertama, KPU jangan drop datanya serta-merta tanpa konfirmasi kepada orang yang melakukan keberatan. Jadi ada beberapa teman yang melapor ke Bawaslu soal datanya digunakan, tapi tiba-tiba datanya di drop atau hilang begitu saja, tanpa dia tahu prosesnya seperti apa. Harusnya kan prosesnya ada prosedurnya. Ketika dia digunakan, lalu kemudian datanya hilang dari portal publikasi, tracking tindak lanjut itu harus juga akuntabel diketahui oleh publik. Jadi jangan sampai hanya karena ada keberatan lalu viral, cara tindak lanjutnya hanya dengan menghilangkan begitu saja. Sebab kita harus telusuri dalam konteks yang lebih holistik. Ini saya yakin Bang Ihsan ini kan orang yang sangat peduli dengan keamanan dan perlindungan data begitu. Jadi dalam hal ini saya kira Bawaslu kita apresiasi, KPU juga kita apresiasi karena membuka data. Kalau bukan karena datanya dibuka, kita tidak tahu nih. Kita hanya bicara sesuatu yang ruang gelap. Tapi datanya jangan langsung dibersihkan begitu saja tanpa proses yang akuntabel, tetap harus ditampilkan supaya proses apakah audit ataukah investigasi terhadap sistem itu betul-betul bisa menampilkan proses yang bertanggung jawab dan mampu dipercaya oleh publik begitu. Nah, untuk Pak Beni dan kawan-kawan saya kira poskonya tetap harus dilanjutkan dan juga
proses penanganan ini tetap harus dilakukan secara terbuka ya dan akuntabel kepada publik karena kita paham waktunya tidak panjang. Pak Beni dan kawan-kawan dari sisi penanganan pelanggaran hanya punya 3+2 hari dan itu pun hari kalender. Jadi dalam beberapa hari kita juga akan tahu seperti apa tindak lanjut dari Pak Beni dan kawan-kawan di Bawaslu Jakarta, Mas Radi. Ya, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Dan saya setuju tadi dengan Mbak Titi bahwa ini isu besarnya bukan hanya soal Pilkada Jakarta, dukungan di Pilkada Jakarta, tapi juga ada dikhawatirkan ada penyalahgunaan data pribadi. Yang kalau saya simak gitu ya beberapa curhatan begitu atau keluhan warga di media sosial katanya takut untuk dicatut malah buat pinjol gitu. Ini yang bahaya sebenarnya. Tapi yang ingin saya tanyakan juga soal regulasi Mbak Titi. Kalau ternyata yang melapor ini sedikit, nah katakanlah kan sekarang dukungannya ada 677.468 sedangkan syarat yang ditetapkan oleh KPU itu 618.968 dukungan. Nah tadi Pak Beni di Bawaslu katanya sudah menerima laporan sekitar 200-an. Kalau dari masyarakat sipil ada juga yang mengklaim 300-an katanya laporan yang diduga mencatut ini. Ini kan jumlahnya sebenarnya masih bisa memenuhi pun dikurangi beberapa puluh ribu pun jumlahnya masih bisa terpenuhi. Nah kalau memang ini terbukti dari jumlah yang tadi diduga mencatut, taruhlah ada ribuan begitu ya, dan terbukti ini adalah merupakan pelanggaran, apakah pencalonannya dibatalkan atau bisa masih tetap jalan karena memang dukungannya tetap bisa terpenuhi? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Titi, akan kita tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tadi sebelum jeda saya sempat tanyakan ke Mbak Titi Anggraini dari Perludem begitu bahwa kalau ternyata yang melapor sedikit, katakanlah ribuan begitu ya, tapi syaratnya tetap memenuhi, namun di sisi lain terbukti juga ada tindak pelanggaran begitu. Apakah pencalonan Darmakun ini sebagai calon perseorangan masih tetap bisa jalan atau justru bisa gugur karena adanya pelanggaran ini, Mbak Titi? Ya, sedikit banyak bergantung pada apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Bawaslu. Jadi kan persoalan ini tidak bisa didekati hanya karena misalnya pernyataan waktu untuk menyampaikan tanggapan masyarakat sudah selesai. Karena kalau pendekatannya seperti itu, masyarakat kita tidak semua paham bahwa ada tenggat-tenggat waktu untuk menyampaikan masukan dan tidak semua tahu bahwa mereka bisa mengecek NIK mereka terdaftar sebagai dukungan atau tidak. Nah, di dalam proses pilkada itu, yang paling fundamental itu adalah keterpenuhan persyaratan pencalonan, selain persyaratan calon. Kalau jalur perseorangan kan syaratnya adalah dukungan. Sekarang ketika misalnya Bawaslu menyatakan sudah ada ratusan yang melapor, lalu teman-teman PBHI juga menyampaikan ratusan juga yang melapor. Kepada saya terus terang, padahal saya bukan siapa-siapa ya, yang bercerita itu baru dari teman SMA, anak-anaknya mereka, lalu mahasiswa dan teman-teman media, itu ada 50 orangan lebih yang menyebutkan bahwa mereka digunakan untuk syarat dukungan. Nah, jadi di sini ada persoalan yang sangat besar terkait asas pilkada yang fundamental, yaitu asas jujur dan adil. Nah, oleh karena itu kalau misalnya pendekatannya seperti selama ini administratif, ya dikurangi saja dukungannya, dia tidak akan menyelesaikan persoalan secara mendasar. Karena dia menimbulkan pertanyaan berikutnya, Mas Radi. Apakah yang dinyatakan memenuhi syarat itu betul-betul sudah dilakukan verifikasi faktual dan betul-betul bukan bagian dari data yang bermasalah? Karena 668.000 lebih itu syarat dukungan yang sebenarnya secara administratif tidak masuk akal. Makanya dalam calon perseorangan gubernur yang pernah ada dan pernah menang itu hanya di Aceh. Karena Aceh itu persyaratannya hanya 3% dari jumlah penduduk. Makanya di Indonesia sejak syaratnya 6,5 sampai 10%, calon perseorangan di Jakarta itu tidak pernah ada lagi sejak 2015. Karena syaratnya sangat besar dan bisa dikatakan hampir tidak mungkin begitu. Yang kedua menurut saya, demi integritas pilkada, ini yang bisa dibatalkan itu kalau kemudian dia terbukti si calon menjadi bagian dari pelaku atau kemudian ini kan masih dugaan ya, menjadi bagian proses pencatutan ini.
karena itu merupakan tindak pidana. Jadi Ya. tindak pidananya ada dua, tindak pidana pilkada dan tindak pidana umum. Yang saya cek ancaman hukumannya itu bisa melampaui 5 tahun. Ya. Jadi kalau dia kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan dan dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun serta inkrah putusannya, maka pencalonannya menjadi batal. Tetapi kalau Bawaslu menemukan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dari sisi administrasi, maka Bawaslu itu bisa merekomendasikan bahwa yang pertama paling dekat adalah penundaan misalnya Oke. penetapan yang bersangkutan memenuhi syarat. Atau yang kedua, kalau memang terstruktur sistematis dan masif, bahkan bukan tidak mungkin karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan, menjadi pencalonannya bisa direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Tetapi kalau kita belajar konteks pengadilan, misalnya Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah mentolerir keterpenuhan persyaratan pencalonan. Contoh, ketika keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, walaupun lolos di KPU dan Bawaslu, kan diperintahkan pemungutan suara ulang, hasilnya dibatalkan di DPRD Gorontalo. Lalu di Kota Tarakan, ketika baru ketahuan atau kemudian didiamkan, tidak ditindaklanjuti, ternyata tidak memenuhi masa jeda 5 tahun pencalonan mantan terpidana, hasil pemilunya juga dibatalkan. Oke. Jadi maksud saya jangan nunggu di ujung nih. Untuk melindungi calonnya Bang Ihsan, ya nggak masalah dong, datanya kemudian dibuka kepada publik, lalu kemudian betul-betul misalnya divalidasi bahwa memang kami sudah memenuhi segala persyaratan dan tidak kemudian kita berlanjut dengan spekulasi bahwa misalnya ada pencatutan dan keraguan pada integritas data yang digunakan. Pada akhirnya semua menjadi terdampak nih, semua akhirnya menjadi korban atas proses yang kalau kemudian tidak dilakukan dengan komprehensif, menyeluruh, terbuka dan akuntabel begitu. Oke, ini ada dua situasi yang dilematis. Di satu sisi Mbak Titi tadi mengatakan bahwa persyaratan ini sepertinya tidak masuk akal gitu. Dengan waktu yang sempit dan jumlah dukungan yang besar harus menggalang secepat itu juga sedikit tidak masuk akal. Tapi di sisi lain juga harus ada kepatuhan dari pasangan calon terutama yang independen untuk memenuhi syarat dukungan itu. Nah, saya ke Bawaslu kembali. Kalau begitu untuk memoderasi rekomendasi kepada KPU, tadi Mbak Titi mengatakan juga sempat menyinggung pasangan calon ini tetap harus dilindungi meskipun jika memang ada tindak-tindak pelanggaran harus juga ditindak. Bagaimana rekomendasi yang paling moderat kira-kira untuk diberikan ke KPU jika nanti sudah selesai tahap penyelidikan soal dugaan pencatutan nama ini, Pak Beni? Ya, baik Mas. Kami tetap akan membuka posko pengaduan. Oke. Kami juga akan bersama rakyat DKI Jakarta untuk terus mengawasi tahapan pemilu kada ini. Dan kami sebenarnya mengapresiasi yang tinggi juga kepada masyarakat yang sudah berani memberikan aduan. Dan kami juga secara kelembagaan, karena ini ada dugaan tindak pidana pemilihan juga, tim Sentra Gakumdu per hari kemarin, hari Minggu itu juga sudah standby di kantor. Kami senantiasa mengundang dan mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk berani melaporkan. Untuk apa? Kita untuk menjaga segala proses pemilu kada ini berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Dan pendekatan kami tentu tidak hanya sekedar kuantitatif gitu ya, kuantitatif dalam arti soal syarat dukungan dan seterusnya. Meskipun secara kewenangan itu pihak KPU lah yang punya kewenangan dalam hal ini ya. Kalau saya membuat misalkan contoh ekstrim, katakanlah kami tidak merekomendasikan pun atau istilahnya untuk menunda atau jangan dulu ditetapkan. Tapi kalau KPU-nya sudah punya ketetapan, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kan itu. Maka kami bersama rakyat terus mengawasi ini ya. Kalau misalkan ada proses yang tidak beres, kami siap menindaklanjuti dan kami pastikan kami akan menegakkan aturan ini secara tegas. Artinya apa? Siapapun yang terlibat akan sama di mata hukum. Ya, biar nanti rakyat juga akan menilai siapa kira-kira yang dalam proses ini terlibat dan juga artinya ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Ya, kami kan berusaha untuk mengungkap ini. Dan juga dalam proses penanganan perkara, kami kan punya durasi pendek sekali. Maka kami sangat berharap seluruh rakyat DKI Jakarta
mari kita bersama-sama mengusut tuntas perkara ini supaya ada kepastian hukum. Ya, ini yang penting. Dan kepastian hukum ini kami pastikan ini kepastian hukum yang adil. Artinya ini tidak hanya kita menyasar kepada pihak-pihak tertentu, tapi kita secara komprehensif tadi yang Mbak Titi sampaikan ya, supaya perkara ini juga terang benderang. Siapa sih aktornya, ya kan? Ada yang tidak beres di mana? Nah, ini yang perlu kita istilahnya kita sama-sama gali. Sama-sama kita ungkap, sama-sama kita usut supaya pilkada di Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Siapapun nanti yang jadi 5 tahun ke depan itu adalah benar-benar orang-orang yang punya amanah, orang-orang yang punya integritas ya, secara etika dan moral juga bisa mempertanggungjawabkan soal legitimasi ini. Jangan sampai nanti orang-orang yang kepilih ini misalkan ada calon independen katakanlah, yang sudah memenuhi syarat dukungan minimal. Ternyata dalam pemilihan nanti itu hanya dipilih bahkan di bawah syarat dukungan minimal, itu kan juga menjadi pertanyaan ya secara legitimasi ke depan itu. Baik. Ya, saya selanjutnya ke Bung Iksan. Bung Iksan, ini tanpa bermaksud untuk mengancam gitu ya, tapi ini kan kita bicara soal regulasi dan aturan gitulah ya kira-kira. Nah, saya bacakan berdasarkan pasal 185A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota serta juga wakil wali kota dan wakil bupati. Ini apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan, bakal calon perseorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta dikenai denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah. Anda sebagai tim sukses menghadapi situasi seperti ini dengan aturan yang sudah saya bacakan tadi, tentunya sudah ada plan-plan khusus. Plan A, plan B, plan C, bahkan mungkin sampai Z. Jika memang ini terbukti begitu dan delik ini dialamatkan pada calon Darmakun gitu, apa plan selanjutnya dari tim sukses? Ya, tentu kita akan mengikuti ya setiap proses yang akan berjalan, baik itu proses yang sedang berlangsung di KPU hari ini maupun juga yang tadi dikomentari oleh Bawaslu dan juga misalnya ada persoalan-persoalan hukum yang mengiringi. Tapi kita tentu semua sepakat bahwa tadi seperti Bu Titi juga sampaikan, calon independen ini kita sepakati untuk bisa ada dan berkontestasi karena kita ingin memberikan ruang kepada masyarakat untuk misalnya memberikan pilihan politik pada kandidat yang tidak harus melulu didominasi oleh partai politik. Tapi yang kita sesalkan juga atau kita sayangkan sebenarnya perdebatan ini baru terjadi di hulu ya, di ujungnya. Padahal sebenarnya tadi seperti juga Mbak Titi sampaikan bahwa kandidasi yang diikuti oleh calon independen ini sebenarnya sesuatu yang hampir tidak mungkin kalau kita melihat dari bagaimana tenggat waktu yang diberikan, kemudian sistem yang digunakan. Nah sebenarnya kenapa kita selalu harus berdebat di ujung? Kita kemudian ini tidak diantisipasi sejak awal. Misalkan ada simulasi jika harus ada dukungan sekian ratus ribu dengan tenggat waktu yang terbatas seperti ini, tentu akan ada banyak persoalan-persoalan yang mengemuka, salah satunya seperti yang kita diskusikan hari ini. Jadi kami mau menyampaikan lagi bahwa andai kata kami dikasih waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi secara internal, kami yakin bahwa semua data yang kita upload itu tidak akan terjadi polemik seperti ini di ujung ini. Gitu. Jadi cuman karena tenggat waktu yang begitu terbatas sehingga kami harus bekerja dengan waktu untuk memungkinkan jumlah dukungan itu minimal sesuai dengan yang disyaratkan oleh KPU, makanya yang kami upload atau yang kami sampaikan ke KPU melalui Sulon itulah yang kemudian kita harapkan bisa diverifikasi oleh KPU. Itu apa yang perlu kami sampaikan. Tapi sekali lagi kami tentu saja akan mengikuti setiap proses yang sudah berlangsung dan akan berlangsung. Bila mana kemudian memang ada pelanggaran hukum dan tentunya itu harus kami hadapi, tentu saja itu bagian dari konsekuensi. Tapi kami tegaskan lagi bahwa tidak ada keinginan dari kami, terutama tim pemenangan, untuk memanipulasi data siapapun. Kami sangat bergantung pada relawan yang kemudian berafiliasi atau mendaftar ke kami secara sporadis. Baik itu melalui media sosial, baik itu datang ke posko pemenangan yang sudah kami bentuk di berbagai tingkatan, dan kemudian dari mereka kami menerima data-data yang kami rekapitulasi di internal dan kemudian kami masukkan ke Silon. Jadi sekali lagi tidak ada niat dari kami untuk kemudian memanipulasi data siapapun. Karena data yang kami sampaikan itu bukan kemudian kami buat sendiri. Data-data itu yang kami upload itu adalah data yang kami sampaikan dari para relawan.
kami sebenarnya saya bilang di awal tadi sebelum kita diskusi, kami prediksi akan ada ini karena memang data yang kami himpun begitu banyak, bisa dibayangkan ya, dalam waktu yang sangat terbatas kami harus menghimpun lebih dari 619.000 dukungan. Bagaimana tim harus berjibaku untuk bisa merapikan data-data itu, KTP kemudian sudah dukungan yang dikumpulkan dari berbagai kalangan itu. Kami sebenarnya sudah prediksi karena waktu yang sangat terbatas itu. Ya. Nah, kami sebenarnya berharap KPU lewat verifikasi faktual dan lewat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sudah dilakukan itu, dan karena KPU juga punya anggaran untuk itu, bisa mengeliminir data-data yang sebenarnya misalnya dikumpulkan oleh relawan kami yang diantaranya misalnya di Tenggarang mencatut data atau informasi dari masyarakat. Oke. Jadi saya kira di titik ini tentu menjadi evaluasi kita bersama begitu. Karena jika kita masih memakai sistem yang ada atau pola yang berlangsung seperti ini, sementara kita memungkinkan akan ada calon independen, sampai kapanpun nggak akan ada calon independen berkontestasi. Kita bisa melihat mungkin Bawaslu bisa memberikan keterangan sejauh ini di seluruh Indonesia ada berapa banyak calon independen yang bisa lolos sampai ke tahap pemilihan nanti. Saya kira hampir bisa jadi tidak ada kalau kemudian Pak Dharma Pengerekun dan Kun Wardana ini kemudian misalnya nanti dianulir misalnya keikut sertaannya. Jadi kita akan ada di situasi di mana kita membuka jalur bagi calon independen pada satu sisi, tapi kita memberikan kesempatan itu menjadi makin sulit begitu. Pada sisi lain kita bisa melihat bagaimana arogansi partai politik begitu yang yang kita bisa melihat ya ada calon yang bisa jadi populer kemudian disukai oleh masyarakat, tapi kalau kemudian partai politik tidak mengusungnya, calon itu tidak akan berkontestasi. Padahal di sisi lain kita menyediakan calon atau jalur independen agar orang-orang yang tidak punya kaitan dengan partai politik bisa ikut berkontestasi. Ya. Jadi saya kira ini harus menjadi catatan kita bersama ya, sehingga kita tidak selalu harus berdebat di hulu, tapi ini bisa menjadi rekomendasi ke depan nanti agar misalnya kita bisa benchmark ke negara-negara lain ya. Contohnya di Amerika misalnya itu syarat dukungan tidak sebanyak kita begitu. Baik. Ya, kita ada di catatan dari kami. Baik. Kita ada di situasi saat ini meskipun ada katakanlah dugaan gitu ya pencatutan nama, tapi juga ada ruang kritik juga kepada penyelenggara pemilu yang harus kita alamatkan sepertinya. Kalau tadi Bung Iksan mengatakan bahwa disayangkan muncul permasalahan ini dan diramaikan begitu di ujung ketika proses penggalangan dukungan, tidak ada sepertinya ruang pengawasan, ruang kritik yang dibuka oleh penyelenggara pemilu ataupun juga publik, sehingga bisa ada tahapan untuk memperbaiki dan juga dialog mungkin juga dengan publik begitu dengan penyelenggara pemilu. Nah, dalam hal ini Mbak Titi, apa yang bisa Anda sampaikan catatannya terhadap Mas Radhi, ya, silakan. Mbak Titi ya, saya mau menyampaikan sedikit. Saya kasih contoh misalkan data setelah kita masukkan silon, itu kita tidak punya lagi akses untuk bisa memastikan atau bisa mengakses data yang sudah kita upload. Oke, baik. Jadi misalnya dalam proses penguploadan selesai, lalu kemudian kita temukan ada data yang tidak sinkron misalnya, kita tidak bisa tahu itu di mana atau siapa dan bagaimana kita mengevaluasi. Jadi data silon itu saja waktunya begitu terbatas, dikasih kesempatan untuk mengupload hanya 200 per upload. Ya, kami tangkap Bung Iksan. Kita punya akses lagi setelah data itu sudah sudah kita upload di silon. Ini masih dalam lingkup ruang pengawasan dan ruang kritik yang sepertinya tidak terbuka begitu kepada publik, sehingga masalah ini terjadi di ujung. Bagaimana Anda melihat ini? Catatan apa untuk penyelenggara pemilu yang bisa Anda sampaikan, Mbak Titi? Ya, ini kan memang prosesnya hampir di ujung ya, atau di hilirnya. Hulunya kita banyak hal bicara. Proses pencalonan perseorangan itu dimulai di bulan Mei, ketika hiruk pikuk pemilu belum sepenuhnya selesai. Jadi memang masyarakat itu masih dalam situasi kelelahan politik pasca pemilu, sudah masuk lagi pilkada, dan bahkan saya yakin tidak banyak yang tahu soal proses calon perseorangan ini. Kalau di daerah saya di Tangerang Selatan tidak ada, tetapi di Jakarta saya sebagai pegiat pemilu tahu ada beberapa calon perseorangan, tapi saya random bertanya secara acak kepada warga Jakarta ketika proses perseorangan itu tidak banyak yang tahu. Berarti kita punya persoalan sosialisasi nih Mas Radhi ya. Jangan salahkan masyarakat ketika mereka baru tersadar di ujung. Justru jadi evaluasi sudah sejauh mana masyarakat kemudian diberi informasi lalu mendapatkan akses soal proses yang berlangsung. Layanan terbukanya data dukungan itu bagus.
yang inisiasinya diawali ketika pemilu 2019 untuk mengecek data anggota partai. Nah, tetapi kemudian kalau sosialisasinya tidak masif, tidak menyasar semua kelompok sasaran secara tepat, dia akan tidak maksimal penggunaannya. Nah, ternyata setelah misalnya diviralkan oleh influencer atau orang yang punya banyak pengikut, bisa kemudian menimbulkan gerakan untuk mengecek bersama-sama. Ya, Pertanyaan betul. evaluatifnya, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara sejak awal? Nah, berarti strategi sosialisasinya harus diperbaiki. Yang kedua, misalnya teman-teman PBHI sekarang mengumpulkan, membuka posko dan mereka berencana melakukan class action begitu ya, karena mereka menerima 200 lebih aduan. Ya. Dan ini bisa masuk ke ranah tata usaha negara, misalnya bahwa keputusan KPU tentang penetapan pemenuhan persyaratan nanti bisa saja akan ada keberatan ke Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak memuaskan, mereka akan lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, hal-hal seperti ini kalau kemudian ada ketidakpuasan dalam penegakan hukum, bukan tidak mungkin misalnya ada contoh lalu di 2019 kasus Partai Prima. Karena ketidakpuasan mereka terus melakukan upaya hukum sampai ada putusan untuk menunda tahapan dan seterusnya. Baik. Jadi ini yang dibutuhkan adalah selain tidak boleh ada satupun syarat dukungan itu yang invalid. Karena di undang-undang kita disebutkan syarat dukungan yang ditentukan 7,5% kalau di DKI itu harus disensus, betul-betul bertemu dan didatangi secara faktual. Nah, pertanyaan masyarakat kan sekarang nih Bang Ihsan dan Pak Beni ya, kita kan tidak tahu yang 668 memenuhi syarat itu siapa. Karena memang yang bisa mengakses hanya individu pendukung. Dan sekarang spekulasinya kalau kemudian tidak diberikan kesempatan, misal Bawaslu nih kalau mau progresif, dari 668.000 yang dinyatakan memenuhi syarat itu, atau 670.000 sekian itu, audit sampel deh. Faktual oleh Bawaslu, ambil berapa sampel. Kalau ada satu saja yang ternyata tidak memenuhi syarat, sebenarnya itu sudah menggugurkan pencalonan. Tapi lagi-lagi memang harus ada itikat baik dari semua, karena kita ingin bukan sekedar calon alternatif, tapi calon alternatif yang kredibel, yang melalui proses-proses yang juga bisa menjadi teladan bagi publik begitu. Ya, kita bicara ini bukan hanya saat ini saja, tapi untuk perbaikan pola proses demokrasi ke depan, khususnya untuk pengusungan calon perseorangan atau calon independen. Dan hari ini juga nanti kita nantikan KPU DKI Jakarta juga akan menggelar rapat pleno sepertinya untuk menentukan kelanjutan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta untuk pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Baik, terima kasih Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo, lalu tim sukses Dharma Kun, Bung Ihsan Tualeka, serta anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini telah bergabung pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.